Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran matematika lanjut kelas 11. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bab trigonometri. Pertama, kita akan belajar tentang fungsi trigonometri. Kita bisa lihat ilustrasinya, ada matahari, bumi, dan bulan. Dari ketiga titik ini, kita bisa mendapatkan suatu bidang, yaitu bidang segitiga, di mana titik-titik tersebut kita hubungkan. Setelah titik itu kita hubungkan, kita mendapatkan bidang segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya berada pada titik bulan. Nah, dari ilustrasi tersebut, kita bisa menentukan bahwa pada segitiga siku-siku tersebut memiliki sudut. Mari kita bahas mengenai sudut. Nah, sudut putar adalah hasil perputaran rotasi sinar garis dengan titik pangkal sebagai titik pusat putaran. Arah putaran sinar garis berlawanan dengan arah putaran jarum jam, maka sudutnya bertanda positif. Sebaliknya, jika arah putarannya searah dengan arah putaran jarum jam, sudut bertanda negatif. Kita bisa lihat untuk sudut yang pertama, dia tanda panahnya adalah berlawanan arah jarum jam, sehingga dia bertanda positif. Kemudian untuk sudut yang kedua, arahnya adalah searah jarum jam, maka dia bertanda negatif. Sekarang kita masuk pada ukuran sudut. Ukuran sudut dinyatakan dalam satuan derajat atau satuan radian. Pada satuan derajat, satu putaran itu besarnya adalah 360 derajat, di mana satu derajatnya itu adalah 1/360. Kemudian satuan radian, besar sudut dalam radian didefinisikan sebagai perbandingan antara panjang busur di hadapan sudut dan panjang jari-jari lingkaran. Sudut POQ sama dengan PQ per jari-jari. Kalian bisa lihat di situ ada lingkaran, di mana lingkaran itu terdapat sudut POQ, di mana mereka mempunyai jari-jari OQ atau R dan OP atau R. Nah, untuk panjang PQ kalian bisa lihat di situ ada jari-jari dari PQ. Kemudian hubungan antara satuan derajat dan satuan radian. Diketahui sudut putaran besarnya 360 derajat atau 2π radian. Maka satu putaran adalah 360 derajat, di mana sama halnya dengan 2π radian. Sehingga pi radian adalah 180. Maka jika 1 derajat adalah 1π atau pi per 180 dan atau 1 radian adalah 80 derajat per pi. Selanjutnya ke sudut dan kuadrat. Sudut diperoleh dengan memutar garis pada sumbu positif berlawanan arah jarum jam dengan titik O sebagai pusat putaran. Bidang koordinat terbagi menjadi 4 kuadran. Besar sudut pada setiap kuadran disajikan seperti gambar 3.6 berikut. Nah, ini adalah gambar 4 kuadran. Kuadran pertama
besarnya adalah 0 sampai 90 derajat. Kemudian kuadran yang kedua itu adalah besarnya sampai dengan 180 derajat. Kemudian untuk kuadran ketiga besarnya sampai 270 kuadran ketiga, dan terakhir adalah kuadran keempat besarnya adalah 360 derajat. Kemudian pada kuadran pertama seluruh isinya bernilai positif seperti sin, cos, tangen maupun kebalikannya. Untuk kuadran kedua yang bernilai positif hanya sin dan kebalikannya, yaitu kosekan. Dan untuk kuadran ketiga yang nilainya positif adalah tangen atau dan kotangen. Terakhir, kuadran keempat yang nilainya positif adalah cos dan sekan. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku terdapat dua sisi yang paling tegak lurus, sisi depan dan sisi samping, dan satunya sisi miring atau sisi terpanjang. Penyebutan sisi depan dan sisi samping tergantung dari letak sudut pada segitiga siku-siku tersebut. Berikut perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kalian bisa lihat dua bidang segitiga. Pertama ada segitiga yang dimana sudutnya ada di kaki bawah, di sampingnya ya di kaki bawah, di sampingnya siku-siku. Nah, sehingga sisi yang di depan sudut itu namanya sisi depan. Sisi yang di samping namanya sisi samping, dan sisi yang paling terpanjang itu namanya sisi miring. Kemudian gambar yang kedua itu sudutnya ada di paling atas. Maka sudut yang paling depan itu depan sudut itu adalah sisi depan. Kemudian ada sisi samping dan sisi miring. Jadi kita bisa menentukan mana depan, mana samping itu tergantung pada letak sudutnya. Sudutnya ada di sebelah mana. Jika sudutnya di bawah berarti yang di depan, paling depannya sudut itu adalah sisi depan. Sehingga untuk sin alfa maka depan per miring. Untuk cos alfa samping per miring, dan untuk tangen alfa adalah depan per miring. Kosekan alfa itu kebalikan dari sin alfa, yaitu miring per depan. Kemudian sekan alfa kebalikan dari cos miring per samping, dan kotangan alfa sama dengan samping per depan. Dia adalah kebalikan dari tangen. Selanjutnya kita bisa mengingat untuk perbandingan trigonometri ini dengan cara menyingkatnya sin demi. Sin demi, sin depan miring. Kosami, kosinus samping miring. Tandesan, tangen depan samping. Itu kita bisa menyingkat seperti itu untuk mempermudah kita mengingat perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Selanjutnya adalah perbandingan trigonometri. Setiap koordinat memiliki P, Y menentukan sebuah sudut XOP dari titik O, P, Q. Proyeksinya adalah seperti itu yang dibuat pada segitiga siku-siku. Jadi awalnya pada lingkaran, kemudian ditarik siku-sikunya, segitiga siku-siku, di mana segitiga POQ merupakan siku-siku lancip. Pada segitiga POQ diperoleh perbandingan trigonometri sebagai berikut. Itu setelah digambar digambar lingkaran, kemudian ada segitiganya kita keluarkan jadi seperti itu. Nah, dari sini kita bisa menentukan perbandingan trigonometri, di mana
sin alfanya adalah Y garis Y atau sumbu Y, kemudian untuk cosnya itu berada pada sumbu X. Kemudian sisi miringnya itu merupakan sebuah jari-jari, sehingga perbandingan trigonometrinya adalah sin alfa sama dengan Y per R. Kemudian cos alfanya X per R, tangen alfanya adalah Y per R. Untuk kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen itu merupakan kebalikan dari sin, cos, dan tangen. Nah, untuk mempermudah kita bisa menggunakan salah satu mengingatnya dengan sin. Berarti sin alfa itu Y per R. Cos alfanya karena Y sudah digunakan untuk sin, maka X adalah milik dari cos alfa. Selanjutnya ada perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Nah, untuk sudut-sudut istimewa ini perlu kalian ingat bahwa nilai-nilai sudut istimewa ini akan kalian gunakan untuk menentukan nilai dari trigonometri, sudut-sudut trigonometri. Selanjutnya ada contoh soal. Perhatikan segitiga siku-siku istimewa berikut. Kalian bisa melihat soalnya. Ini adalah penerapan dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ada sin 45 derajat sama dengan sin 45 derajat berada pada gambar nomor 1. Sudutnya 45 derajat, depan miring. Depannya adalah 1 AC per BC. 1 per akar 2. Nah, kemudian kita rasionalkan, karena bentuknya irasional maka kita rasionalkan, hasilnya 1 per akar 2. Untuk soal yang B, yang diminta adalah cos. Cos berarti samping per miring, hasilnya adalah 1 per 2 akar 3. Berarti di sini 30, sudutnya 30 berarti ada pada segitiga yang kedua. Kemudian yang C itu tangan 60, berarti tangan 60 juga menggunakan segitiga yang kedua, dimana hasilnya adalah depan per samping, depannya akar 1, sampingnya 1, hasilnya adalah akar 3. Jadi nilai tangan 60 derajat adalah akar 3. Soal yang kedua, diketahui segitiga DEF siku-siku E. Jika diketahui cos D 3 per 5, tentukan nilai dari sin D, sekan D, datangan D, sin F, panjang DE, dan panjang DF 15. Sekarang kita harus mencari EF-nya dulu sebagai sisi depan, karena sisi samping dan sisi miring sudah diketahui dari cos D. Berarti 3 itu adalah samping, 5 adalah miring, sehingga depannya harus kita cari menggunakan rumus Pitagoras. Ternyata sisi depannya itu 4, sehingga kita bisa menentukan sin D-nya adalah 4 per 5 hasilnya. Kemudian B-nya adalah sekan kali tangan D adalah 20 per 9. Kemudian yang D adalah sin F. Sin F-nya berarti samping 3 per 5. Sehingga panjang DE-nya adalah 9. Terus yang C itu ada sin F berarti 3 per 5. Kemudian ada soal yang ketiga. Ini juga masih tentang segitiga. Perhatikan sisi segitiga dari sudut A. A sampingnya 36 derajat, maka depannya adalah BC dan sisi miringnya adalah AB. Itu jika sin. Kalau di sini diminta adalah tangen, berarti samping per depan, sampingnya depan per samping, depannya BC per AC. Nah, 36 derajat hasilnya adalah, kalau kita menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 7,26. Kemudian ada soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini kalian diminta untuk menentukan nilai dari
konstan yang diketahui, di mana MOB-nya, sudut AOB-nya adalah 20, AOB adalah 20 dan sudut COD-nya adalah 55. Yang ditanyakan nomor 1 adalah sin AOB, berarti depan per miring. Kalau sin AOB-nya 20, berarti 0,8 per 2 sama dengan 0,4. Selanjutnya ada cos AOB dan tangan AOB. Di situ sudah masing-masing memiliki hasil dan ada OC. B itu yang ditanyakan adalah tangan 55. Ada sin, ada cos dan ada tangan yang ditanyakan. Hasilnya adalah 0,5 untuk sin, kemudian cos adalah 0,6 dan tangan adalah 1,42. Kemudian contoh soal terakhir adalah buktikan kesamaan trigonometri tersebut dengan benar. Nah, jika kita membuktikan, berarti kita harus membuktikan salah satu ruasnya saja. Apakah ketika kita membuktikan itu nilainya benar atau tidak. Yang kita buktikan adalah di sebelah kiri, karena di sebelah kiri cukup kompleks ya. Kemudian sin 60 derajat tangan 60 ditambah cos 60 derajat. Nah, dari sini kita tinggal merubah dulu ke dalam bentuk atau ke dalam nilai dari trigonometri, sudut-sudut trigonometri. Ternyata hasilnya adalah 2. Nah, sehingga ruas kanannya adalah sekan 60 derajat. Kalau ternyata ruas kirinya hasilnya 2, berarti itu adalah 2/1 sama dengan 2. Sehingga ruas kiri dan ruas kanan itu terbukti nilainya adalah 2, karena sekan itu adalah kebalikan dari cos ya, kebalikan dari cos. Kalau cos 60 berarti 1/2, kalau sekan 60 derajat berarti nilainya adalah 2/1. Terakhir itu ada yang B, untuk ruas kiri hasilnya adalah -1 min akar 3 cos 30 ditambah sin 30, hasilnya adalah -1. Nah, untuk yang ruas kanan bisa seperti ini, sehingga ruas kiri dan ruas kanannya itu sama-sama terbukti. Baik, untuk penjelasan dari materi trigonometri semoga paham, kemudian semoga bermanfaat. Boleh ditanyakan apabila masih ada sesuatu yang belum paham, tapi semoga ini sangat bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.